Baik pemirsa, jumpa lagi bersama saya di konten YouTube Ramses Sutago SMA. Hari ini kita berada di Desa Surumunai, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan-Hulu. Ya, ikuti perjalanan kita pemirsa. Kita sekarang lagi nyebrang perahu kecil. Kalau bahasa kampungnya namanya getek. Nah, getek ya. Coba kita lihat pemirsa, di sini ada getek ya. Ini biasa penyeberangan ini dilakukan oleh masyarakat kampung untuk melintas transport ke kampung yang satu lagi ya. Nah, tapi jalannya agak payah pemirsa, ini habis banjir nih. Coba kita lihat ini. Luar biasa. Becek pemirsa, karena kemarin katanya beberapa dulu ada banjir bandang. Ya, banjir bandang dan sampai wilayah Desa Surumunai ini pemirsa. Nah, kita nanti akan naik getek ya. Cuma nanti pemirsa agak goyang nih, goyang. Kalau bahasa kitanya jatuhnya merdobin. Nah, kalau merdobin tekeleceoh namanya. Harus hati-hati. Nah, ini pemirsa. Nah, inilah susahnya mencari video ini yang sangat luar biasa. Di belakang ada ini, ada tamu kita juga. Pak Hasan dia. Waduh. Kalau bahasa daerah sini namanya getek, kalau bahasa Indonesia perahu kecil, ya. Nah, ini dia. Ini adalah alat transportasi yang digunakan untuk menyeberang. Bahasa Bataknya sampan. Kalau bahasa Bataknya sampan sebenarnya. Kalau bahasa Titanicnya perahu. Kalau kita melintas ini harus hati-hati, karena kalau tidak hati-hati terkecebur ke sungai yang paling dalam, sehingga dia tak bisa berenang, terhanyut-hanyutlah dia. Pak, apa itu? Lagunya Terlaga katanya, hati-hati. Ini muatan berapa banyak ini? 5 ton. 250. Inilah getek, alat transportasi yang digunakan masyarakat kampung untuk melintasi kampung satu ke kampung yang lain. Ya. Oke. Baik, pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ramses Sutago SMA. Hari ini kita langsung ke Desa Surumunai, Kecamatan Rambah Hilir. Kita langsung berjumpa hari ini pemirsa dengan salah satu tokoh adat yang luar biasa dan tak asing lagi untuk wilayah Kecamatan Rambah Hilir. Hari ini kita jumpa dengan Datuk, siapa nama tuh? Datuk, dalam sepanjang adat Datuk MZ namanya. Datuk MZ. Datuk MZ ini mempunyai gelar Datuk Paduka Julelo. Ya, tentu kita akan menyaksikan bagaimana sejarah ya, adat yang ada di wilayah Kecamatan Rambah Hilir, dan langsung akan kita bicara dengan Datuk MZ, yaitu Datuk Paduka Julelo. Tuk, kami kan sudah sampai kemarin itu, ya kan? Kami ingin menyampaikan itu, ya, tentu ingin mengetahui sejarah singkat terhadap pucuk suku adat yang berada di wilayah Desa Surumunai, yaitu terkhusus wilayah Kecamatan Rambah Hilir. Ya, ada berapa suku adat yang ada di Kecamatan Rambah Hilir itu? Gitu tuh.
Kalau kita berbicara masalah suku adat di Kecamatan Rambahile, yaitu kita tuh mempunyai yang namanya suku Andiko. Suku Andiko tuh ya. Andiko itu yaitu 7 suku. Yang pertama yang dikatakan yaitu suku Melayu dipimpin 1 orang pucuk. Kemudian ada pula pucuk suku Mas Mendiling dipimpin pula 1 orang pucuknya, sukunya. Kemudian suku Ampu dipimpin pula yaitu seorang pucuk sukunya. Kemudian yang 4 yaitu suku Kandang Kopo, yaitu yang dipimpin oleh seorang pucuknya pula. Yang kelima yaitu pucuk suku Pungkut dipimpin oleh seorang pucuk sukunya. Keenam yaitu suku Bono yang dipimpin pula oleh pucuk sukunya. Yang ketujuh itu pucuk suku Kuti yang dipimpin oleh seorang pucuk sukunya. Oh, jadi 7 pucuk suku ini ada punya pemimpin masing-masing begitu? Ada. Oh. Kalau untuk pemimpin itu tuh, gue lu pas soal kampung. Kalau untuk pemimpin itu disebut apakah dia itu? Pucuk suku. Pucuk suku dia, pemimpin tertinggi. Di sukunya. Jadi kalau posisi atuk gini kok, bisa tengok dulu langsung melalui rekaman video awak kok. Kalau atuk gini berada di pucuk suku mana? Di antara 7 tadi. Aku kok berada di pucuk suku Kanakopo. Kanakopo. Jadi urutan suku itu yang Andikonya itu termasuklah urutan Kanakopo ke urutan suku yang keempat. Suku yang keempat. Jadi saya itu gitu kok yaitu pucuk suku Kanakopo namanya. Kalau panggilan datuk sendiri di suku pucuk Kanakopo itu apa panggilan? Datuk Pucuk. Datuk Pucuk. Dengan gelar Puduko Jelelo. Datuk Puduko Jelelo. Datuk Puduko Jelelo. Betul. Ah. Sejarah untuk mengambil atau mendapatkan gelar pucuk itu bagaimana caranya? Oh. Supaya nanti kawan-kawan kita bisa dengar nih, ya pemirsa ya. Itu bagaimana gelarnya tuh? Kok bisa dapat gelar datuk itu? Untuk mendapat gelar itu karena kita ini sudah turun temurun. Bagi Ambolah pucuk suku Kandang Kopo gelar Datuk Puduko Jelelo di atas awakku udah ada pucuk-pucuk yang dahulu-dahulunya. Dan tingkatan dari datuk-datuk yang dulu kan. Jadi gelar itu turun temurun. Itu. Turun menurun ya? Turun menurun. Dan gelar itu tidak boleh dipakai oleh suku-suku lain. Karena gitu. kita beda. Tentu setelah atuk mendapatkan gelar yaitu sebagai Datuk Puduko Jelelo, Datuk suku Kandang Kopo di wilayah Kecamatan Rambahile. Ya. Bagaimana penyematan adat? Artinya penghargaan terhadap Datuk sebagai Datuk suku Jelelo ini. Nanti lagi kamu teknis kocik. Jadi kita lanjutkan balik, ya kan? Untuk mendapatkan gelar datuk itu tentu secara garis keturunan berarti. Iya. Apakah bisa tuh orang luar mendapatkan gelar datuk itu? Itu bagaimana tuh? Kalau untuk gelar datuk per suku itu kalau orang luar tengok sukunya dulu. Oh gitu. Kemudian walaupun sukunya misalnya Kandang Kopo kan gitu, dia mau minta suku tersebut kan digelar itu, tapi gelar pucuknya, melainkan ada gelar penghargaan dari suku. Oh, gelar penghargaan namanya itu. Boleh saja. Penghormatan lah begitu tuh. Itu karena dia orang cakap, orang berpangkat, orang apa sekali. Gitu. Itu boleh diberikan gelar. Gelar penghormatan. Tapi kalau gelar penghormatan itu apabila tidak sesuai lagi dengan apa yang diharapkan oleh orang yang gelar itu, istilahnya
ya bisa gugur sendiri. Bisa gugur sendiri Bisa ya. gugur sendiri. Oh begitu. Tapi kalau untuk menjabat seorang pimpinan suku itu, pucuk suku itu apa istilah di dalam adatnya itu pakai menurut keleng airnya. Artinya menengok keturunan tersebut. Iya. Berarti orang yang mendapatkan gelar dengan penghormatan itu dilihat dari kepribadiannya berarti itu ya, kepemimpinannya, cakapkah dia atau tidak, ya kan begitu. Maka dia diberikan gelar penghormatan itu. Baik-baik. Nah ini tuh cerita-cerita kita nih tuh, ya kan, untuk wilayah desa Rambah Hilir ini atau kecamatan Rambah Hilir ini tuh, ini kira-kira Datuk sudah lama belum tinggal di sini tuh? Oh, kalau Datuk ini tinggal di Rambah Hilir ini mungkin dari kelahiran lagi. Dari kelahiran tentu ya. Sampai saat ini juga masih. Kemudian untuk kegiatan, nah kegiatan Datuk MZ selaku Datuk Paduka Julelo, ya kan? Apabila ada kegiatan masyarakat kampung, jenis pesta, masyarakat adat, Ya, itu memang kita diwajibkan untuk hadir tuh ya. memang diwajibkan. Karena kita dijemput dengan adat. Dijemput dengan adat. Maksud dijemput dengan adat, kita tuh kalau ada pesta, orang istilahnya timbun tanah, kebiasaan budaya daerah ini, itu kita itu seorang pucuk itu dijemput dengan adat. Dijemput dengan tepak, sampul hitam, Ya. kan gitu, dengan alat peralatannya, sirih, pinang segala macam itu. Itu kita wajib datang. Wajib datang kita itu. Wajib datang. Karena begitulah penghargaan orang terhadap kita. Begitu ya. Nah begini itu mungkin supaya pemirsa Ya, penonton kita bisa mengetahui nih ya. ya. Datuk ini keturunan keberapa dari Datuk suku Kananggopo? Kalau Pasti kan ini turun menurun nih. ya, Ya. ya itu pucuknya. Yang maksudnya dari pertama, kedua, ketiga sampai Iya. saya itu Yang keberapa? yang ketujuhnya, ke-8-nya. Oh yang ke-8. Kira-kira itu usia Datuk berapa sekarang nih? 67 tahun. 67 tahun. Ya pemirsa ya, 67 tahun. Ya. Cukup usianya sudah cukup tua, sangat tua daripada saya. Nah, ya, sangat tua daripada saya. Ya. Nanti apakah ada yang pengganti Datuk sebagai Datuk pucuk suku? Ya, tentu dengan usia 67 tahun ini, apakah generasi selanjutnya sudah ada pengganti Datuk? Nah, jadi kalau Pak Datuk sekarang itu di bawah saya itu, saya punya suatu badan istilahnya. Iya. Badan kontak suku. Nah, mereka itu sudah terlatih. Oh begitu. Nah, gitu. Dimanapun saya itu badan kontak itu dekat saya, bagaimanapun caranya itu sudah mempunyai ilmu lah di bidang adat ini. Artinya nanti setelah Datuk dengan usia 67 tahun ini, pengganti itu sudah ada berarti itu ya? Sudah ada. Oh, kalau nanti pengganti itu, ini keturunan keberapa jadinya tuh? Itu tentu kalau saya sudah tidak mampu lagi, sebab pucuk itu 4 itu otomatis harus berhenti. 4 syarat. Pertama mengusul berhenti. Yang kedua berpindah tempat. Ya. Yang ketiga ini kalau istilahnya bikin malu kau. Nah, keempat ini meninggal dunia. Meninggal dunia. 4 inilah 4 inilah yang bisa menggantikan Datuk Datuk sebagai Datuk Pucuk. Iya. Seandainya untuk menggantikan ini, siapakah yang penerus selanjutnya? Nah, ini supaya tahu nih seluruh penonton. Iya. Tadi garis keturunan, ya. Berarti ada garis keturunan yang nanti akan menggantikan posisi Datuk MZ sebagai Datuk Paduka Julelo tadi ya, dari suku Kananggopo, ya. Oke. Kemudian, ya kan, untuk gelar Datuk ini, ya, tentu memang perasaan ini, ya. Bagaimana perasaan Datuk ini mendapatkan gelar Datuk
Paduko Julelo ini merasa memang butuh tanggung jawab yang besar atau bagaimana ini kira-kira? Karena ini kan tumpuannya tinggi nih tuh. Iya. Ya, tumpuannya tinggi. Ini bagaimana? Kalau mendapatkan gelar itu perasaan pribadi, Iya. memang rasanya rasa punya tanggung jawab besar. Ya pasti. Sudah pasti. Saya waktu itu walaupun diacarakan potong kerbau, diupah-upah, dinobatkan, panggilkan gelar itu, memang kalau sifat cara umumnya kita girang hati. Iya. Kan gitu. Tetapi karena ini punya marwah adat, ini kita itu merasa prihatin. Yang keprihatinan kita itu soalnya beban berat. Iya. Sebab adat ini dibilang dalam istilah tata cara bahasa kita, Iya. adat ini adalah yaitu sopan santun. Nah, kan gitu ini. Sebab di dalam pepatah ada toluk timbungan kapa, ada gunung topatan kabut, ada tua timbungan agam. Segala ragam persoalan anak-anak berhimpun kepada kita. Nah, keperhatian itulah yang kita alami di saat itu. Karena persoalan itu tentu jatuhnya penyelesaian ke Datuk. Datuk. Iya, luar biasa, luar biasa. Nah, memang kita perhatian sekali. Iya, betul, Tapi betul. kita lantaran ya karena dipercayakan, ya siapa lagi untuk membimbing anak Melainkan kan? tadi. Ah. Baik, jadi terima kasih nih tuh. Iya. Telah memberikan kita sebuah materi ya untuk masalah pucuk suku yang ada di Kecamatan Rambailir, khususnya yaitu pucuk suku Kandang Kopo. Tapi kita cerita-cerita dari tadi tuh. Di depan kita ini ada alat itu. Iya, iya. Ini apakah alat rebana atau alat gendang ini? Nah, ini nggak tahu juga kita nih tuh. Oh. Ini apa nih tuh? Namanya apa nih tuh? Kalau ini Ya. alat ini alat gendanggung, Alat gendang berung. gendang brongo. Cara menggunakannya bagaimana nih? Nah, ini. Coba dulu, ini harus kita praktekkan nih. Channel kita akan mencoba memainkan alat peraga, alat apa namanya nih? Gendanggung, Gendang bergung. gendang berunggung ya. Gendang berunggung. Iya. Langsung akan saya praktekkan bersama Datuk Pucuk ke suku Kandang Kopo, Datuk Paduko Julelo. Saya juga tidak bisa nih cara main game, tapi saya akan coba supaya saya bisa. Mohon doanya. Oke, kita mulai. Oke. Cukup ya. Sebenarnya ini alat digunakan sebagai alat kata sambutan atau sebagai alat apa sebenarnya? Persembahan atau bagaimana nih? Ini sebenarnya kalau ada pesta, Pesta. ini untuk penyambutan pencak silat. Oh, pencaksilat. Berarti ini sebagai alat yang digunakan pembukaan di acara Acara peresmian. peresmian. Oh, kalau ada acara pesta juga digunakan alat seperti ini. Dan biasanya harus ada pencaksilatnya juga tuh. Ada. Oh, berarti punya juga kita punya pencaksilat. Punya. Punya ya? Punya. Oh, di bawah naungan suku Kandang Kopo juga punya pencaksilatnya ya. Oh. Baik ya, luar biasa hari ini pemirsa dimanapun berada ya, kita telah berkomunikasi secara langsung dengan Datuk suku Kandang Kopo, Datuk MZ
berada di wilayah Kecamatan Rambah Hilir di Desa Surumunai. Tentunya hal ini sangat membuat kita mengetahui tentang adat yang ada di wilayah Kabupaten Rokan Hulu, dan akan kita lanjutkan pada video-video selanjutnya. Jangan lupa saksikan terus di channel YouTube Ramses Hutagaul SMH. Oke?